Halo anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri wilayah Bitung 1. Cik bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus punya kasih yang luar biasa untuk kita semua. Tanpa terasa, orang so ada di bulan Desember. Bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan biasanya di bulan Desember ini semua umat Kristen yang ada di dunia ini sementara menantikan kelahiran dari seseorang yang sangat istimewa. Siapa tahu? Iya, menantikan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus yang nantinya kita akan rayakan pada tanggal 25 Desember nanti. Tentunya sebagai orang yang percaya kita mesti persiapkan hati kita yang paling utama untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan hari ini kita semua keluarga besar Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nafiri wilayah Bitung 1 akan merayakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Sudah siap semua untuk beribadah? Yakin pasti siap. Karena itu selamat datang untuk semua anak-anak yang ada di mana saja, bersama dengan orang tua, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, selamat mengikuti ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di sore hari ini. Dan ibadah kita di sore hari ini tentunya akan dilayani oleh yang terkasih, Enci Pendeta Maya Umbo Sarjana Teologi, didampingi oleh Engku dan Enci bersama dengan teman-teman anak sekolah minggu yang sudah siap di tempat ini. So siap mau ibadah? Jangan lupa nih, siap itu hati dan Alkitab. Karena kita akan beribadah bersama-sama di sore hari ini. Anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Di saat ini korang semua kembali dipertemukan di dalam ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Torang semua tentunya bersukaria, bergembira karena Tuhan masih jaga orang semua sehingga torang masih sehat sampai saat ini. Kita akan memulaikan ibadah di saat ini. Engkau undang semua berdiri. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Karena semua sesiap, engkau mau tanya dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Kamu diberkati. Semua diberkati. Karena orang semua diberkati Tuhan. Mari tepuk tangan. Orang akan mengangkat pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in the sun. Jesus loved the little children of the world. Baiklah, kita akan buka ibadah saat ini dengan doa.
Dan doa pembukaan akan dituntun oleh Encik Susi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua yang begitu indah. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau juga mempertemukan kami semua untuk beribadah bersama-sama, menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, berkatilah peribadatan ini, mulai dari pertama, pertengahan, hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya karunia Tuhan melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, masih ada sukacita di sore hari ini? Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Engkau dengar rupa masih kurang bersukacita. Semua mesti bersukacita karena ini hari Natal, hari kelahiran Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita sore hari ini? Joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Karena semua masih bersukacita, karena semua masih bergembira, engkau sengaja jangan dulu saya duduk. Karena orang masih memuji Tuhan dengan satu pujian, ada Sang Gembala. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Sekali lagi, ada Sang Gembala. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, Dialah Gembalaku yang baik. Kita masih lanjut memuji Tuhan dengan pujian Akulah Pintu. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut Gembala, Yesus Gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikut Dia dan dengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan
padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Ya, silakan duduk anak-anak. Saat ini Tora akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita Natal yang akan dibawakan oleh Enci Pendeta Maya Umbo Sarjana Teologi. Maka untuk anak-anak yang di rumah, duduk manis, sediakan Alkitab agar supaya semua boleh dengar cerita firman Tuhan dengan baik. Semua suka dengar cerita firman Tuhan? Suka semua, makanya mesti duduk manis supaya semua dapat dengar. Apa tuh Encik Pendeta mau ceritakan? Sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa saat ini akan dibawakan oleh Encik Nancy Yudas. Kepada Encik Nancy dipersilakan. Anak-anak yang di rumah, sebelum Tora mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami hingga pada saat ini. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Memberkati kiranya Ibu Pendeta yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, kiranya Ibu Pendeta boleh membawakan cerita firman Tuhan dengan segala baik. Seluruh cerita firman Tuhan pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak, sore hari ini kita hendak membaca Alkitab dalam perayaan Natal bersama anak sekolah Minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Bacaan firman Tuhan kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Hah? Masa Perjanjian Lama? Perjanjian Baru? Oke, Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Boleh lihat di situ ada 2 bacaan. Yang pertama, kelahiran Yesus dan gembala-gembala. Encik Pendeta akan bacakan bagian ini untuk kita semua, baik yang ada di rumah tapi juga yang ada di gedung gereja. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Enci Pendeta mau bercerita untuk torang semua. Boleh lihat di gambar? Silakan baca. Ada apa di situ? Iya, nyana dapat dengar apa? Pesta. Siapa yang pernah datang ke pesta? Boleh angkat tangan yang pernah ke pesta? Pesta baking di MGP kah? Di Nyur Melambai kah? Atau mungkin di belakang Klenteng kalau di Bitung? Atau mungkin ada yang baking di hotel, di Faith, ya. Ada yang merayakan ulang tahun, pesta taman, dan sebagainya. Kalau kita hadir di pesta, biasanya orang pakai baju gagah, rapi, atau baju besai. Ya, pastinya harus baju yang sopan, baju yang layak untuk dipakai ke pesta. Kalau adik-adik baking pesta di rumah karena hari jadi, biasanya di rumah ada apa? Boleh lihat ini gambar. Ada apa? Iya, ada balon, ada bingkisan, ada kado hadiah, ada pernak-pernik, ada hiasan. Pastinya sukacita ketika kita merayakan hari ulang tahun di pesta syukur itu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan bersama tentang bagaimana pesta iman yang dilaksanakan sehubungan dengan hari ulang tahunnya Yesus Kristus. Yang biasa orang bilang apa? Hari Natal. Nah, ada 4 orang
anak sekolah minggu yang baru pulang dari Rabu Gembira. Ya. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, nama dari 4 orang anak ini, jadi kita boleh lihat ada berapa jumlah anak laki-laki di sini? 1, 2, atau 3? Kalau anak laki-laki ada berapa? Ya, mari kita lihat di gambar. Ada 2 laki-laki yang ada di ujung-ujung, ujung kanan dan ujung kiri. Sementara ada 2 anak perempuan, 2 atau 3? Atau 4? Oh, ternyata ada berapa? Ya, betul, ada 2. Ada yang ingin tahu nama dari 4 orang anak ini? Ya, yang pakai orange namanya Rino. Siapa? Ya, betul, Rino. Lalu kemudian anak yang kedua, ternyata dia punya rambut ada apa ini? Ada cako-cako. Sama dengan Enci, siapa? Enci Nancy. Cantik atau nyanda? Cantik, ya. Nah, dia punya nama, ini anak yang kedua ini adalah Gladys. Jadi yang pertama siapa? Rino dan Gladys. Lalu kemudian anak yang ketiga ini namanya adalah siapa? Eklesia. Sementara yang paling ujung yang pakai baju warna biru namanya adalah Rano. Jadi 4 orang anak ini namanya Rino, Gladys, Eklesia, dan Rano. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, kalau orang melihat ini gambar ini tamang-tamang ini 4 orang teman ini yang baru pulang dari sekolah minggu. Dorang ada pakai apa? Ada pakai masker. Kenapa pakai masker? Orang sekarang masih di masa COVID-19, ya. Jadinya anak-anak sekolah minggu masih sekolah dari rumah, masih tinggal di rumah. Ada yang bilang, aduh Enci Pendeta 10 bulan kitanya ndak pernah pergi di mall. Atau ada yang pernah pergi mall? Ada pipa belanja, ada pergi cari baju baru, sepatu baru. Kalau mau pergi di mall ternyata sekarang masih belum diizinkan kalau apa? Anak-anak masih di bawah umur nih boleh pergi di mall. Nah, dorang sementara kalau dorang mau lihat, dorang sementara asik bercerita selesai pulang dari sekolah minggu. Dorang sementara cerita karena semua dekat apa? Hari Natal, ya. Ini Rino bilang begini, torang baking spesial dulu untuk perayaan Natal di tahun ini. Sementara itu Rano bilang begini, boleh torang baking Natal? Ya. Kenapa dang nimbole? Gladys tanya, kenapa nimbole? Ikan torang masih dilarang untuk baking acara pesta besar-besar. Ya, belum boleh karena masih ada dalam keadaan corona. Sementara dorang bercerita seru sekali. Ada yang bilang begini, tetap torang mesti baking. Torang sedia topi, torang sedia bando, sama dengan Enci Pendeta ada pakai saat ini. Gaga atau nyanda? Gaga? Mungkin juga ada anak-anak yang di rumah yang cewek-cewek, mama dan papa ada beli akang, ya. Ada yang beli akang topi. Lalu kemudian ini Rino bilang begini, oh iyo torang baking meriah. Torang sedia keyboard supaya boleh goyang-goyang katanya. Ya, tiba-tiba ini Gladys bilang begini, kalau torang mau baking acara yang meriah, torang mesti sedia tempat yang besar, ya. Lalu kemudian ini Eklesia bilang begini,
Kira-kira pas apa pe tampak Kang? Sapa pe rumah Kang yang besar? Lalu kemudian itu Rino bilang begini, oh kalau rumah yang besar itu Rano pe rumah yang besar ya. Lalu kemudian anak-anakku, enci-enci, engku yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata dorang pergi ke rumahnya dari Rano. Karena ternyata Rano pe rumah besar. Dorang berjumpa dengan mamanya Rano. Ya, Rano pe mama pe nama ada yang tahu? Ini ibu. Dia punya nama Ibu Yeni. Ya. Ibu Yeni kebetulan ada di rumah. Ya. Dorang sampai dorang kasih salam Pak Ibu Yeni. Ya. Lalu kemudian maksud dari kedatangan dari anak-anak ini dorang sampaikan. Itu Rano bilang begini, Mama, kita punya teman-teman, ada rencana torang mau baking hari Natal, syukur hari Natal di rumahnya kita. Bolehnya enggak? Ini Mama dari Rano, dia bilang, oh boleh, boleh sekali. Tapi ada catatan. Dia bilang begini, Ibu Yeni bilang begini, torang harus ingat bahwa ini tahun spesial, ya. Beda dengan tahun-tahun lalu. Tahun ini ternyata torang harus mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Ada anak-anak yang tahu? Betul. Yang pertama apa? Torang mesti tetap cuci tangan. Torang mesti pakai apa? Pakai masker. Ya, Encik Pendeta sekarang ini nyandak pakai masker karena memang nyandak ada orang yang ada di samping kanan kiri. Lalu kemudian selain cuci tangan, selain pakai masker, torang harus apa? Tetap jaga jarak, ya. Lalu anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, ini Ibu Yeni bilang begini, ngoni tahu ndak apa arti itu Natal? Ya, maka ini 4 orang anak sekolah minggu, dorang baku haga, dorang bingung, apa Kang? Padahal dorang su cerita-cerita mau beli baju baru, mau sedia makanan yang enak, cookies yang enak-enak, mau sedia keyboard, mau menyanyi kata, mau bagoyang, mau bersenang-senang. Lalu dorang bilang, apa Kang tu Natal? Nah, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, maka ini Ibu Yeni, dia menceritakan tentang bagaimana kasih dan anugerah Tuhan lewat kehadiran Yesus Kristus. Ya. Orang lihat ini gambar ini, boleh perhatikan. Gambar apa Kang ini? Ada hewan, ada binatang, ya. Pada zaman Yesus, orang tuanya, mama dan papanya, siapa yang tahu mama dengan papa dari Yesus? Ada? Siapa? Maria dan Yusuf, ya. Nah, pada waktu itu, sesuai dengan yang orang baca tadi, ada perintah ya dari Kaisar Agustus pada waktu itu untuk supaya semua orang mendaftarkan diri ya. Karena itu Yusuf dan Maria, Yusuf yang adalah keturunan dari Daud, dia dari Nazaret menuju ke Bethlehem untuk mau mendaftarkan diri ini dengan menggunakan apa? Keledai, ya. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu zaman itu ternyata belum ada motor, belum ada oto, masih DB11 atau pakai kaki, ataupun kalau ada kendaraan pada waktu itu adalah ya seperti ini, ada hewan.
Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata perjalanan yang harus ditempuh oleh Yusuf dan Maria sangat jauh dengan memakai keledai. Ya, ternyata dalam perjalanan itu disebutkan bahwa ini Maria sementara apa? Mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Ya, tiba-tiba karena nyanda ada tanpa, maka sekurang ada pinjam tanpa dan kurang ada di kandang. Kasihan Kang, kelahiran Tuhan Yesus bukan di tempat yang leks, bukan tempat mewah, tapi justru di kandang. Kalau orang sekarang ini, orang bilang zaman now, biasanya ibu-ibu, mama-mama melahirkan di mana? Di rumah sakit, di puskesmas, di rumah mungkin ada. Nyanda ada yang ibu melahirkan di kandang. Dan ternyata ini Tuhan Yesus lahir di tempat yang hina tapi sungguh mulia. Dan cuma pakai itu dibilang apa? Kain lampin. Ada yang tahu tuh kain lampin itu apa? Sama dengan mama-mama di rumah kalau kelar memasak biasanya ada lap. Itu terapuk. Toh beda dengan anak-anak sekarang, loyor yang baru, baju yang baru yang disediakan. Lalu ketika ini gembala-gembala, mari kita perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ini, Kang? Ya, ini apa? Malaikat. Ini gembala-gembala. Ternyata pada waktu itu mereka sangat-sangat ketakutan, ya. Mereka takut karena ada suara yang boleh orang lihat di bacaan firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa? Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Maka para gembala mereka berjumpa dengan mencari di mana Yesus itu ada, ya. Kalau orang mau lihat ini bacaan ini di gambar ini, ya, ini para gembala mereka berjumpa dengan bayi Yesus bersama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf, mama dan papa dari Yesus. Ini ya, kita perhatikan gambar Yesus ada, dia berada di palungan, di tempat yang hina, di kandang binatang. Makanya boleh lihat ini, ada binatang-binatang. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, wujud kasih Tuhan Yesus bagi manusia, bagi Enci Pendeta, bagi Engku Randi, bagi Enci Wati, bagi torang semua, bagi mama papa, bagi oma opa, bagi yang tua muda. Wujud kasih Tuhan Yesus sangat sempurna. Kalau orang lihat ini gambar ini Ibu Yeni dia jelaskan pada 4 teman anak sekolah minggu tadi, ya. Dia bilang itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan kesiang. Ini apa? Gambar apa? Tuhan Yesus ada di salib. Tuhan Yesus di kepala ada apa ini? Ada mahkota duri. Dia dihina, dia dicambuk, dia dipukul, dia menderita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus sayang pada orang semua, ya. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Oh, ada. Ya, betul. Karena begitu besar apa? Kasih Allah. Jadi karena Tuhan mengasihi Enci Pendeta, Enci Engku, Tuhan Yesus mengasihi semua kita, maka dia rela menanggung semua ini, ya. Itu wujud kasih Tuhan, dia mau berkorban bagi orang semua. Tapi ingat,
Ketika pun Yesus mati bukan berarti dia sudah mati selesai. Tapi ternyata pada hari keberapa kote Tuhan Yesus bangkit? Ya, orang lihat ini gambar ini. Ibu Yeni cerita kepada 4 teman anak sekolah minggu tadi, dia bilang begini, ya ini Tuhan Yesus, dia boleh bangkit mengalahkan dosa dan maut. Itu wujud kasih Tuhan Yesus bagi orang semua. Jadi saat orang merayakan hari Natal, ternyata tidak lepas juga orang boleh memahami bahwa ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang semua. Ya, bersyukurnya Anda. Tentu orang sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh menganugerahkan keselamatan bagi kita. Ya, dan karena itu sebagaimana malaikat tadi bilang di Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11 yang nanti akan jadi torang ayat hafalan, ya. Sudah? Boleh lihat, ada di Alkitab, boleh lihat ini gambar. Ada yang sudah tahu baca? Oke, torang baca sama-sama. Mulai dari sini. Apa ini? Injil Lukas pasal 2 ayat berapa? Ayat 11, betul. Apa bunyinya? Ya, mari kita baca sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi hari ini menjadi sukacita bersama kita karena Tuhan Yesus sudah ada lahir ke dunia, memberikan kemenangan, memberikan sukacita, memberikan bahagia untuk orang semua. Makanya orang berpesta iman. Berpesta bukan nanti minta pa mama mesti ada baju baru. Kalau mama lagi susah, mama dan papa nyandak ada doi, boleh nyandak menangis kompa paksa pa mama. Boleh? Kalaupun Tuhan kasih berkat for mama dan papa, kok mama dan papa ada berkat lalu beli akang baju, maka orang juga bersyukur. Mau merayakan Natal tidak selalu mesti sepatu baru, topi baru, semua baru. Lalu kemudian masih ada dosa. Apa tuh dosa yang orang baking? Marah-marah pa temang, bahina pa teman, nyandak kasih ampun pa temang, memakai pa mama deng papa, suka menjelek-jelekan atau hina tuh temang lain. Ternyata itu Tuhan nyandak suka. Maka kiranya kasih, anugerah, berkat, cinta Tuhan, damai Natal, kebahagiaan pesta iman yang orang rayakan saat ini, walaupun cuma di rumah tuh sebagian, ya tetap orang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini dia lahir untuk kita dan kita sungguh mau bilang makasih banyak Tuhan. Tuhan jadi sahabat buat saya, Tuhan jadi juru selamat bagi saya, Tuhan membebaskan saya dari kesalahan dan dosa. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jadi anak-anak itu Gladys, Rino, Rano, dan Eklesia akhirnya dorang mengerti setelah Ibu Yeni ada cerita tentang itu makna kedatangan Tuhan Yesus. Dorang sudah tidak berpaksa mau bikin pesta besar-besar karena dorang sudah tahu. Semoga adik-adik juga demikian. Baiklah anak-anak semua, saat ini orang akan belajar lagu baru. Lagu tema Natal 2020 dengan judul Kabar Gembira. Nanti anak-anak yang di rumah boleh ikut-ikut pelang-pelang. Nanti ada DP lirik engkau Viken mau taruh di bawah sini. Pas pangku pepuru. Boleh belajar-belajar, boleh ikut-ikut DP gerakan gampang. Mari terang menyanyi sama-sama Kabar Gembira.
gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ye 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 ye, haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Sekali lagi. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ye 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 ye, haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Ya, aku harap semua anak-anak yang di rumah dan guru-guru sekolah minggu boleh belajar lagu ini, dan nanti engkau akan upload lagu tersendiri, video tersendiri untuk lagu Natal yang baru ini. Sekarang ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas setiap anugerah dan berkat Tuhan kepada kita semua, entah yang diberikan kepada orang tua kita atau kepada siapapun itu. Kita bersyukur, dan saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberi persembahan kita akan menyanyi ulang tahun siapa. Siapakah ini yang dirayakan di hari Natal ulang tahun? Siapakah ini yang dirayakan oleh semua orang? Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia bagi orang yang percaya padanya. Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia, yang percaya pasti diselamatkan. Saat ini kita akan berdoa syafaat, doa umum, dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Pendeta Maya Umbo Sarjana Teologi. Kepada Encik Pendeta dipersilakan. Nah, anak-anakku, kita akan berdoa. Kunci tangan semua, baik yang ada di dalam gereja ataukah yang ada di rumah. Orang mau berdoa. Ingat, Encik Pendeta yang ndak lihat, tapi siapa kote? Ya, Tuhan yang lihat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, yang boleh menganugerahkan sukacita di pesta iman, perayaan sambut Natal bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Kami boleh bernyanyi bersama, bersukacita bersama,
belajar cerita tentang bagaimana kasih Tuhan yang sejati yang sudah Kau berikan bagi kami manusia dan dunia. Engkau Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, rela datang ke dunia menjadi manusia biasa untuk membebaskan kami dari salah dan dosa. Karena itu tolonglah kami, walaupun kami masih kecil, supaya kami tetap memahami bahwa betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, kami sudah kumpulkan persembahan, biar apa yang kami beri boleh membantu dalam pelayanan gereja-Mu. Diberkatilah kami semua, kerinduan kami juga, Tuhan memberkati orang tua, mama dan papa dengan segala usaha dan kerja, biar Tuhan yang buat berhasil. Pertumbuhan dari anak-anak, perkembangan mereka Engkau berkati, jadikan anak-anak sebagai anak-anak yang sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Diberkati bagi mereka yang masih dalam kandungan ibu, diberkati mereka yang masih balita, diberkati mereka yang Tuhan boleh anugerahkan kesempatan untuk menuntut ilmu, biar Tuhan menganugerahkan kuat dan sehat, kendati pun di masa-masa COVID-19 ini, anak-anak kami masih belajar dari rumah, sebagian besarnya, tapi biar kiranya anak-anak diberikan selalu hikmat, dan orang tua juga diberikan kemampuan ketika mendampingi anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa bagi kehidupan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Tuhan berkati untuk ketuanya, Penatua Ibu Yeni Carlos Kainde, Magister Teologi. Tuhan anugerahkan selalu kekuatan dan kesehatan, diberkati untuk suami yang saat ini dalam gumul sakit, diberkati bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu, diberkatilah kiranya setiap tanggung jawab pelayanan dan pengabdian, diberkati untuk tetap bersinergi bersama dengan teman-teman guru sekolah minggu lainnya. Komisi anak sekolah minggu tetap ada dalam penyertaan Tuhan, dan kami bersyukur untuk tahun ini, tahun 2020. Sekiranya Tuhan berkenan untuk kami semua Bapa, kami boleh merayakan Natal di tanggal 25 Desember dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dan sekiranya Tuhan pun berkenan untuk kami boleh merayakan tahun baru, tahun 2021. Kami mau mendoakan juga buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami, buat orang tua kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan. Mereka yang merasa sendiri, Tuhan pun kiranya yang selalu menghiburkan. Makasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sahabat bagi anak-anak, Engkau selalu setia bagi kami. Inilah sembahyang kami, dengarkanlah doa kami, dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah anak-anak, saat ini kita akan menutup ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Engkau undang semua berdiri, Laskar Kristus. Laskar Kristus. Ya, sambil berdiri kita menyanyi pujian Natal yang indah.
Natal yang indah, hari jadinya Yesus, torang selama dap tunggu-tunggu. Di sana sini kerlip lampu Natal, rumah-rumah jadi bercahaya. Perlu torang ingat, jangan cuma lampu Natal yang bikin indah hari Natal, tapi paling indah torang sama hati yang mau sambut Tuhan Yesus. Baiklah, dan doa tutup di saat ini akan dituntun oleh Enci Windy. Kepada Enci Windy dipersilakan. Anak, sebelum torang berpisah dari tempat ini, torang berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu pada sore hari ini boleh terselenggara dengan baik. Semua itu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saat ini torang akan berpisah dari sini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai torang semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Yakin dan percaya sukacita dan damai Natal pasti boleh menjadi bagian kehidupan dari anak-anak, orang tua, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ada dan telah mengikuti ibadah bersama-sama. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan dengarkan bersama-sama ungkapan kasih dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nafiri yang akan disampaikan oleh Enci Fatmawati Kadir. Kepada Enci Fatmawati Kadir dipersilahkan. Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik, masih semangat semua? Oh, tentunya semangat karena kita sudah bersuka cita, sudah bergembira bersama-sama untuk menyambut kelahiran Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Enci mau bilang ucapan terima kasih yang pertama tentunya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memelihara torang, Tuhan Yesus yang telah memimpin torang, Tuhan Yesus yang telah menyertai torang. Sehingga torang boleh sama-sama beribadah menyambut Natal kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kadim kita di saat ini, Ibu Pendeta Maya Umbo, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat, yang sudah menceritakan tentang Injil keselamatan bagi orang semua. Dan juga telah mendoakan kita semua. Juga kepada seluruh pendeta-pendeta yang telah mendukung dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Ada pendeta ketua Jemaat Nafiri, Bapak Pendeta Denny Daniel Rumondor, Sarjana Teologi. Ada pendeta Nova Runturambi, Sarjana Teologi, Pendeta Jane Weol, Sarjana Teologi, juga ada Pendeta Novi Dalapis, Sarjana Teologi. Terima kasih untuk kerjasamanya bagi pendeta-pendeta semua, dan juga semua badan pekerja yang ada di Jemaat Gemim Nafiri yang tetap support anak-anak sekolah minggu, bahkan pelayanan
guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nafiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan lebih khusus pada guru-guru sekolah minggu yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan. Karena tanpa juga guru-guru sekolah minggu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua enci-enci dari kolom 1 sampai 33 Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Juga bagi adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa hebat. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, mereka tetap semangat untuk beribadah. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat dan luar biasa. Juga tidak lepas dari dukungan orang tua. Terima kasih semua orang tua yang telah mendukung pelayanan anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Tuhan Yesus selalu memberikan torang semua kesehatan, kekuatan, hikmat. Dan ketika Tuhan akan berkenan, kita akan berjumpa di tahun pelayanan, di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Sampai bertemu di ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu di tahun yang depan, tahun yang akan datang. Dan kita semua berdoa kepada Tuhan agar supaya di tahun 2021 virus corona sudah tidak ada lagi sehingga orang boleh beribadah secara langsung di gereja. Tetap jaga kesehatan, lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Shalom. Damai di hati. Tetap semangat semua anak-anak. Dadah.